Baiklah, shalom semua jemaat yang ada waktu untuk tune in untuk video khotbah ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, untuk beribadah bagi Tuhan. Dan kita harus terus-menerus juga berdoa untuk keadaan kita supaya kita akan ada waktu untuk sama-sama secara fisikal ibadah di gereja. Dan saya rasa mungkin tidak lama lagi kita boleh beribadahlah secara fisikal di gereja. Tetapi untuk kita yang khususnya ada di SIB Mersing, kita terus-menerus berdoa dan terus-menerus menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, karena pasti Tuhan bekerja dan Tuhan beri waktu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan waktunya. Pasti semua itu adalah untuk kebaikan kita. Namun pada hari ini kita tetap mengucap syukur, kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk dengarkan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan yang kita akan dengar atau pelajaran yang kita akan sama-sama dengar pada minggu ini, sebenarnya firman Tuhan ini saya sudah sampaikan dalam kelompok sel pada tahun yang lalu, pada ujung-ujung tahun yang lalu. Tapi saya rindu untuk menyampaikan ini semula kepada jemaat untuk peneguhan bagi mereka yang sudah dengar, dan juga untuk pelajaran bersamalah bagi mereka yang belum pernah mendengar. Karena bagi saya hal ini ataupun topik ini penting untuk kita belajari, terutamanya pada masa-masa sekarang ini, terutamanya pada kita yang tinggal ataupun hidup di era postmodern inilah. So, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dahulu dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pada kali ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh pasti ini adalah rencana-Mu sendiri untuk kami. Tuhan, terus pelengkapi kami dengan kebenaran-Mu, biarlah supaya kami dapat belajar sesuatu yang baru, kami dapat meneguhkan iman kami, meneguhkan pengetahuan kami di dalam Engkau, dan bagaimana kami harus menjalani kehidupan di dunia ini sementara kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sementara kami hidup di dunia ini, kami dapat menjadi pelayanan, kami dapat menjadi duta kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Terus kuasai kami, terus pimpin kami, biarlah supaya apa yang kami akan dengar kami dapat lakukan dalam hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Baik, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang kita akan sama-sama belajar pada minggu ini ataupun pada kali ini sudah pernah disampaikan, dan tema yang sama juga saya gunakan, yaitu serigala berbulukan domba. Serigala berbulukan domba. Mungkin apa nih phrase ini ataupun mungkin kata ini kita sudah pernah dengar banyak kali kan. Memang kita tahu bahwa istilah serigala berbulukan domba memang berasal daripada Alkitab atau Bible, dan bagi saya ini penting untuk kita belajar karena ini berbicara tentang pengajaran sesat, ini berbicara tentang ajaran-ajaran ataupun pengetahuan ilmu yang ada di luar sana yang kita tidak tahu sebenarnya sesat ataupun sebenarnya tidak seturut dengan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita untuk baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius. Terdapat di dalam Matius 7 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Okay? So, Matius 7 ayat yang ke-15 berbunyi begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, itu adalah kata-kata daripada Yesus sendiri untuk murid-muridnya ketika dia mengajarkan kepada mereka. Ketika dia berkhotbah di atas bukit, dia juga menceritakan tentang atau mengajar tentang pengajar-pengajar sesat, karena pada akhir-akhir zaman terutamanya akan ada pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan Injil yang lain. Kalau dalam Galatia 1 ayat 6 hingga 10 ataupun seluruh pasal 1 itu, Paulus memperingati kepada jemaat di Galatia bahwa ada ajaran sesat yang sedang diberitakan di tempat mereka ataupun di Galatia itu, di mana ajaran-ajaran sesat itu adalah Injil yang lain. Injil yang lain adalah tentang
kita tahu Injil itu tentang keselamatan. So berita keselamatan yang palsu, oke, yang lain. So di sana ada campuran budaya dan sebagainya. Mengapa penting untuk kita belajar firman Tuhan ini, terutamanya bagi kita pada masa-masa sekarang ini? Karena terutamanya di zaman-zaman postmodern ini, kita di sekarang ini, waktu kita sekarang ini, banyak hal-hal yang timbul atau ajaran-ajaran yang ada yang kedengaran baik, tetapi sebenarnya tidak seturut dengan firman Tuhan. Yang kedengarannya baik, tapi tidak ada apa-apa benefit ataupun kebaikan untuk iman kita, untuk rohani kita. Bahkan ia boleh memudaratkan kerohanian kita, iman percaya kita kepada Tuhan sebagai pengharapan kita, sebagai satu-satunya sumber segala sesuatu untuk kita. Nah, persoalannya bagaimanakah kita dapat membezakan ajaran-ajaran sesat ini? Sementara kita belajar tentang bagaimana kita dapat mengetahui atau membezakan atau melawan ajaran sesat ini, kita akan belajar juga atau kita akan berkenalan dengan beberapa ajaran-ajaran sesat yang sudah membudaya dalam diri kita, membudaya dalam generasi kita, anak-anak kita, bahkan kita sendiri juga kadang terjatuh dalam perangkap, dan pasti ini ada campur tangan daripada kuasa-kuasa jahat. So yang pertama di dalam firman Tuhan ini, saya ajak kita buka dalam 1 Timotius, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ketiga, dia katakan di sini, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Sampai di sana saja. Di sana dikatakan bahwa kalau ajaran itu ataupun seorang itu mengajarkan yang tidak seturut dengan ajaran sehat, yakni kebenaran firman Tuhan. So yang pertama adalah ajaran yang tidak menurut firman adalah ajaran yang sesat. Nah, contohnya begini, maksudnya apa ajaran-ajaran yang kita terima ataupun apa ilmu yang kita, pengetahuan yang kita terima yang tidak seturut dengan apa yang dinyatakan, apa yang diberitakan dalam firman Tuhan. Kalau yang jelas itu tentunya tentang keselamatan, kita belajar tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita. Iman kita berdasar hanya pada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Dialah satu-satunya jalan dan keselamatan kita, jalan ke keselamatan kita, dan tidak ada jalan yang lain. So kalau ada ajaran-ajaran lain yang mengatakan ada jalan lain untuk sampai ke keselamatan kita atau sampai ke surga, itu pasti ajaran sesat kalau bukan tentang Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus saja yang menjadi korban sempurna untuk kita. Itu satu contoh. Nah, yang terpenting yang harus kita ingat tentang ajaran sesat ini adalah apakah ajaran yang kita terima itu ada di dalam Alkitab, ataupun bukan saja ada tapi yang fondasinya ada di dalam Alkitab. Ramai pengkhotbah atau hamba Tuhan yang sejar atau tidak sedang mengajarkan atau percaya pada hal-hal yang di luar daripada kebenaran. Yang paling simpel itu contohnya hukum-hukum yang ada di yang orang sampai yang mungkin secara filosofi ada di antara kita. Contohnya tentang bintang-bintang ataupun horoskop. Ada orang yang percaya, orang Kristen pun percaya. Saya rasa kebanyakan orang Kristen percaya tentang bintang-bintang. Saya pun waktu kecil percaya pada horoskop. Kalau ikut horoskop itu, saya punya horoskop bintang Cancer. Jadi saya tidak suka, tapi itulah contohnya. Itu contoh. Jadi ada orang yang percaya bahwa karakter dia atau masa depan dia ditentukan dengan melihat pada bintang dia. Lihat tarik lahir kamu, kemudian kamu jatuh di mana, kamu horoskop kah, Leo kah, Capricorn kah, atau Virgo kah, dan semua itu kita rasakan seperti betul. Dan apa yang disampaikan di sana, dituliskan di sana, seperti betul dengan karakter kita, bahkan kita percaya. Dan itu banyak memandu kehidupan orang, sehingga ramai orang yang
tidak lagi melihat Alkitab untuk panduan kehidupan mereka, tapi melihat pada horoskop atau bintang-bintang. Hukum yang lain itu contohnya hukum karma. Kalau Anda tidak tahu apa hukum karma basically ataupun ya dasarnya dia berbicara tentang apa yang kita lakukan hari ini kita akan tuai di masa akan datang. So kalau kita lakukan yang baik hari ini, kita akan tuai yang baik pada masa akan datang. Kalau kita tabur yang jahat hari ini, pasti itu akan berulang kembali kepada kita. Kita akan merasakan, ataupun pada masa akan datang kita akan menuai yang jahat juga. Akan ada balasan lah begitu, timbal balik begitu. Dan sebenarnya hal-hal ini atau hukum-hukum ini kedengaran baik atau kedengaran betul kan, ataupun ada nilainya. Kalau kita lihat pada hukum karma tadi, itu sebenarnya mengajarkan kita untuk melakukan baik ataupun melakukan kebaikan pada setiap waktu, karena kita tidak tahu bagaimana kita akan dibalas pada masa akan datang. Tetapi kepercayaan itu ataupun pikiran seperti itu tidak benar menurut firman Tuhan. Memang dalam firman Tuhan ada dikatakan tentang hukum tabur tuai. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang penuaian jiwa-jiwa, ditabur kemudian dituai. Tapi itu tidak berbicara tentang hidup manusia, kita tabur kebaikan, kita tuai kebaikan juga. Tidak, itu berbicara tentang jiwa. Kita tabur Injil dan jiwa-jiwa akan dituai pada akhir zaman. Dan itu tiada kaitannya dengan kita melakukan baik, kemudian kita dibalas baik begitu. Tetapi segala berkat yang kita terima, segala sesuatu yang kita terima, apakah itu berkat, apakah itu pengalaman hidup kita dan sebagainya, itu semua ditentukan oleh kedaulatan Allah. Dan itulah firman Tuhan, itulah kebenaran. Maka kita tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan hari ini, tetapi kita bergantung pada apa yang kita percaya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan dia katakan lakukan kebaikan, lakukan hal-hal yang baik. Maka kita melakukan hal-hal yang baik karena itu adalah perintah Tuhan. Kita tidak melakukan kebaikan karena kita mau dibalas baik, ataupun kita mau ada ganjaran nanti akan datang. Tidak, tapi kita lakukan baik karena secara ikhlas dalam hati kita percaya Tuhan yang memberkati kita, dan kita mau melakukan kebaikan karena perintah daripada Dia. Tentang horoskop tadi, lagilah kalau tentang bintang ini, itu tidak menentukan masa depan kita, itu tidak menentukan karakter kita. Kita boleh keluar daripada itu, karena yang menentukan isi hati kita, yang bertakhta di dalam hati kita adalah Roh Kudus, dan dialah yang akan memandu kehidupan kita untuk membina karakter, untuk membina kerohanian kita, dan bukan daripada ajaran-ajaran seperti itu. Dan itu adalah contoh-contoh daripada ajaran-ajaran yang mungkin sudah seperti saya guna istilah meracuni pikiran kebanyakan kita, sehingga kita percaya itulah kebenaran. Tetapi itu tidak seturut dengan firman Tuhan, maka itu adalah ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, bagaimana kita melihat kalau itu adalah ajaran sesat atau tidak? Dan ini terutamanya untuk mereka yang pergi ke gereja banyak kali ataupun banyak mendengar khotbah. So dalam 1 Timotius 6 ayat keempat, dia katakan di sini, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dan selebihnya Anda boleh baca. Yang kedua adalah pengajaran sesat itu kita dapat lihat, seorang yang berlagak tahu padahal dia tidak tahu apa-apa. Maksudnya di sini kembali pada peribahasa ataupun simbolik serigala berbulukan domba tadi. Pengajar yang sesat itu hanya tahu bagaimana berkata-kata, tetapi sampai di situ saja. Dia hanya berlagak tahu, tetapi sebenarnya dalam karakter dia tidak ada keinginan pun untuk berubah, tidak ada keinginan pun untuk melakukan kebenaran, apalagi melaksanakan itu dalam hidupnya. Pengajar sesat juga dapat dikenal pasti kalau itu daripada karakter mereka. Karena harus ada buah daripada pengajaran, harus ada hasil daripada apa yang kita ajar. Kalau orang putih katakan ataupun orang Inggris katakan, do what you preach. So maksudnya itu lakukan apa yang kita khotbahkan, lakukan yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan orang-orang yang mengajarkan secara ini, mereka secara sengaja atau secara sadar tidak melakukan apa yang mereka ajarkan.
Oke, mereka secara sadar mereka tidak mau melakukan apa yang mereka ajarkan. Berbicara tentang ketidaksempurnaan, memang tidak ada manusia yang dapat melakukan 100% apa yang dia sampaikan. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi apakah dia hamba Tuhan, apakah dia jemaat, apa dia kepala keluarga atau sebagainya, dia kepala sebuah organisasi yang besar atau apapun, pasti melakukan kesilapan, pasti jatuh pada satu masa jatuh. Tetapi yang membedakan apakah dia itu benar atau tidak adalah dia punya karakter yang mau menjadi lebih baik. So dia akan melakukan apa yang betul, apa yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kembali juga pada firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang karakter yang harus ada pada diri kita adalah kita harus merendahkan hati dan mengampuni dan memohon maaf dan sebagainya, maka kita lakukan itu. Kalau kita tahu kita seorang yang mengajarkan hal-hal ini kemudian tidak melakukan, kita harus bertobat. Oke? Kalau kita adalah ibu bapa yang katakan, ajarkan kepada anak-anak hal-hal nilai-nilai seperti ini, tapi kita tidak melakukan itu dalam hidup kita, maka bertobat. Betul kan? Dan setiap kita ada ruang untuk belajar, setiap kita ada ruang untuk bertobat. Dan Tuhan pasti memberikan kita waktu, Roh Kudus pasti berbicara dalam hati nurani kita. So, kembali pada pengajaran sesat tadi, pengajaran sesat itu kita boleh lihat daripada karakternya. Oke? Nah, tidak selalu bermaksud apa yang diajarkan itu tidak betul. Oke? Tetapi ini berbicara tentang kredibilitas. Sejauh mana kita harus terus percaya pada ajaran seseorang itu adalah daripada karakternya, daripada buah yang kita dapat lihat setiap hari daripada apa yang, ataupun setiap kali kita lihat dia, apakah buah yang dia sampaikan, apakah itu sesuai dengan apa yang dia beritakan atau tidak. Dan itu sangat penting juga untuk kita sebagai jemaat atau untuk kita sebagai pendengar untuk mengevaluasi diri kita dan mengetahui lebih dalam tentang tujuan hidup kita dan arti firman Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak tergolong juga di dalam pengajar sesat itu. Tapi kita harus ada di dalam lingkungan orang-orang yang benar dan mengajarkan yang benar juga. So firman Tuhan sampai di sini saja, yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita dapat mengetahui apakah itu ajaran benar atau tidak, dan bagaimana kita dapat membedakan sama ada dia itu seorang pengajar sesat ataupun pengajar kebenaran firman Tuhan. So sangat penting untuk kita, terutamanya pada masa-masa sekarang, untuk mengenal ciri-ciri ini dan kita dapat menghidupi firman Tuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan. So dengan itu mari saya ajak kita untuk berdoa. Saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena dapat belajar daripada firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus mengetahui atau membezakan di manakah yang ajaran sesat atau di manakah yang benar atau tidak. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti memberkati, Engkau pasti mendengar kami, menolong kami, berbicara dalam hati nurani kami supaya kami dapat sentiasa aware ataupun sentiasa sadar tentang persekitaran kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terus berkati kami, biarlah supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. So firman Tuhan sampai di sini sahaja. Saya mengharapkan kalau kita semua dapat terus beribadah, terus berdoa untuk keadaan kita di sini, dan dengan itu sampai di sini saja, dan Tuhan memberkati kita semua.